Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita pelajari di hari ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Siswa sekalian, kita mulai pembahasan dengan konsep Persatuan Bangsa Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu, atau dengan kata lain, disatukannya bermacam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Bangsa Indonesia melahirkan kesatuan bangsa. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Republik Indonesia. Penegasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Siswa sekalian, kesatuan Indonesia dapat dilihat dari beberapa segi yang akan dibahas pada tayangan berikut ini. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Makna Indonesia sebagai satu kesatuan politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional. Yang kedua, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Makna Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah adalah: 1. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup yang menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah
memeluk dan meyakini berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, siswa sekalian, berkaitan dengan konsep Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, negara Indonesia menurut Deklarasi Juanda merupakan negara kepulauan. Siswa sekalian, berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan menertibkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, siswa sekalian, berkat Deklarasi Juanda, Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2000 km persegi. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita dengan Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Makna Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Yang kedua, setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Makna Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang ketiga, tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas tiap daerah. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita tentang Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Makna Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, pembahasan kita yang terakhir yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Untuk dapat mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan, bangsa Indonesia dituntut untuk bersatu menjaga keutuhan negara dengan sikap-sikap sebagai berikut. Cinta tanah air. Sikap yang harus ditampilkan, yang pertama, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua,
mengolah kekayaan alam dengan tetap menjaga ekosistem untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diabdikan kepada bangsa dan negara. Membina persatuan dan kesatuan. Tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk membina persatuan dan kesatuan? Yang pertama, menghormati antar sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang keempat, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Dan yang kelima, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa sekalian, sikap lain yang perlu ditampilkan di dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, bangsa, dan negara. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkorban dengan tenaga atau bekerja. Yang kedua, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran. Yang ketiga, berkorban untuk menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan negara. Dan yang keempat, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk membangun negara. Nah, siswa sekalian, bentuk lain di dalam kita memperkukuh persatuan dan kesatuan yaitu dengan pengetahuan budaya di dalam mempertahankan NKRI. Siswa sekalian, era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan perencanaan yang matang. Apa saja perencanaan tersebut? Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kesiapan sosial budaya berupa terciptanya suasana kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, kesiapan perekonomian rakyat. Dan yang keempat, kesiapan menghadapi ancaman, baik ancaman fisik maupun ancaman non-fisik. Siswa-siswi SMP dan NTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kelas online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.